Hari ini Jumat Agung dan tentunya juga akan kita lanjutkan besok Minggu dalam ibadah Paskah. Jadi ada kematian tapi juga ada kebangkitan Kristus. Yesus Kristus bukan hanya disalibkan dan mati, tapi pada hari yang ketiga ia bangkit dari kematian. Ia mengalahkan maut dan ia hidup selamanya. Oke, nah di momen Jumat Agung ini saya ingin membagikan satu pesan firman Tuhan kepada saudara semua. Judulnya adalah Light for your darkest hour. Terang untuk momen tergelap dalam hidupmu. Dalam hidup setiap orang tanpa terkecuali. Ada momen yang kita sebut sebagai momen yang tergelap. Bukan hanya momen yang gelap. Tapi momen yang tergelap di mana kita itu menghadapi tantangan terberat, masalah terbesar yang tidak pernah kita alami sebelumnya di dalam kehidupan kita. Saya baru saja berjumpa dengan seorang teman. Hidupnya sebelumnya semuanya indah, semua lancar, bisnis lancar, keuangan diberkati, keluarga baik, anak-anaknya luar biasa. Tapi tiba-tiba muncul satu diagnosa kanker stadium 4. Wah, itu kayak tiba-tiba mengubah segalanya. Tiba-tiba dia masuk di satu masa terberat, tergelap di dalam kehidupannya. Darkest hour itu. Ada lagi yang saya jumpa sedang menghadapi masa yang sangat susah di dalam bisnisnya karena gak bisa tahan menghadapi pandemi. Gak bisa tahan menghadapi resesi yang berkepanjangan. Akhirnya satu persatu bisnisnya ambruk. Dan menghadapi tantangan yang besar sekali dalam tanggung jawab secara finansial, dalam hutang. Dan itu situasi yang tidak mudah. Dan kita semua tahu kalau satu area itu finansial kena, biasanya pengaruhnya juga di berbagai area di dalam kehidupan kita. Saya nggak tahu satu persatu apa yang Anda alami. Bisa jadi saudara saat ini mungkin sedang masuk di dalam momen yang disebut darkest hour itu. Momen yang tergelap, momen yang terberat di dalam kehidupan saudara. Buat Tuhan Yesus, momen terberatnya waktu dia ada di dunia ini adalah momen sebelum dia mati, disalibkan di kayu salib. Itu adalah momen. Kalau sudah ingat ya, sekarang kita di Jumat Agung, dari sejak malam sebelumnya, dia sudah banyak sekali bergumul. Dia sudah ngerti bahwa waktu kematiannya sudah dekat. Jadi itu gak gampang. Bahkan Alkitab mencatat Tuhan Yesus berdoa, saking dia bergumul dengan rasa takut yang begitu luar biasa, stres yang begitu luar biasa, sampai mengeluarkan keringat darah. Jadi itu bukan masa yang mudah, ini masa yang berat, masa yang gelap di dalam kehidupannya. Tapi saya berdoa dan saya percaya untuk setiap masa yang gelap dalam hidup kita, Allah siap menyinari kita dengan terangnya yang ajaib. Hari ini juga terang Tuhan akan menyinari hidup saudara. Sementara kita memperingati karya salib Yesus Kristus, kemuliaannya akan menyinari hidup saudara. Amin. Nah, satu hal yang menarik yang saya dapatkan di dalam Alkitab, ketika Yesus ada di dalam momen yang tergelap, terberat di dalam kehidupannya, yang dia lakukan adalah mengadakan perjamuan makan dengan murid-muridnya, yang sekarang dikenal The Last Supper. Perjamuan makan malam yang terakhir. Jadi ketika dia menghadapi masalah terberat, yang Yesus lakukan, makan. Kenapa? Karena dia tahu dia butuh kekuatan untuk bisa melalui semuanya itu. Demikian pula saudara dan saya ketika kita menghadapi badai yang besar, tantangan yang besar dalam hidup kita, kita butuh kekuatan dari Tuhan. Dan saya berdoa sementara firman ini disampaikan, kekuatan dari atas itu masuk di dalam hati saudara. Kekuatan ilahi itu masuk mengalir di dalam tubuh saudara saat ini. Dalam hidup saudara. Memberikan kekuatan. Karena kita butuh kekuatan. Ya, nah mari kita lihat
apa yang Yesus lakukan bersama dengan murid-muridnya waktu itu di Lukas 22 mulai ayat yang ke-14. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Jadi sebelum menderita makan Paskah dulu. Benar? Sama murid-muridnya. Tapi mari kita lihat. Perjamuan yang diadakan itu untuk siapa sebenarnya? Dan seperti apa bentuknya? Lompat, kita baca ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi siapa? Kamu. Jadi Tuhan Yesus mengadakan perjamuan itu bukan untuk dirinya sendiri. Tapi untuk murid-muridnya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Bagi saudara dan saya. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Jadi rupanya yang diadakan Tuhan Yesus ini perjamuan makannya dia adakan buat murid-muridnya. Kenapa? Karena dia tahu sesaat lagi murid-muridnya akan masuk di dalam masa yang tergelap dalam hidup mereka. Kenapa saya ngomong begitu? Karena kalau saudara pelajari, Anda akan menemukan bahwa selama 3,5 tahun murid-murid Yesus ikut Yesus kemana-mana pelayanan, isinya mujizat. Karena di mana Tuhan Yesus hadir, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang sakit disembuhkan, yang mati dibangkitkan. 5 roti 2 ikan dilipat gandakan, memberi makan 5.000 orang, sisa 12 bangku. Dan begitu banyak mujizat yang terjadi. Artinya 3,5 tahun itu full of miracles. Full of wonders. Isinya terobosan, isinya kemenangan, isinya next level lagi. Tapi sekarang Tuhan Yesus tahu akan ada satu momen di dalam kehidupan murid-muridnya. Mereka akan digoncangkan imannya. Karena guru mereka akan ditangkap, kemudian disalibkan dan mati di kayu salib. Mereka akan tercerai-berai. Dan Tuhan Yesus yang ngerti itu terjadi sebelum mereka masuk dan mengalami semuanya itu. Terlebih dahulu Tuhan membuat perjamuan bagi murid-muridnya. Kenapa? Karena perjamuan itu akan memberikan kekuatan yang luar biasa buat mereka. Benar mereka tercerai-berai. Benar mereka sempat untuk terguncang imannya. Benar mereka sempat drop, mereka sempat jatuh. Tapi karena ada kekuatan yang mereka dapatkan dari perjamuan yang Yesus adakan buat mereka. Walaupun terjatuh, gak tergeletak. Tapi bangkit kembali. Saya berdoa buat Anda yang sedang jatuh. Sekarang terimalah kekuatan yang dari Tuhan. Kekuatan bangkit kembali. Kekuatan pulih kembali. Melalui masa tergelap dalam hidupmu. Engkau tidak rebah selamanya. Tapi engkau tetap kokoh berdiri. Karena ada kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saudara. Amin. Karena itu Tuhan Yesus mengadakan perjamuan makan buat murid-muridnya. Dan perjamuan makan ini jelas sekali tadi. Ini bukan perjamuan makan biasa. Karena Yesus ngomong. Dia angkat roti. Dan dia katakan inilah tubuhku. Setelah itu dia angkat anggur. Dan dia berkata inilah darahku. Artinya Yesus mengadakan perjamuan kudus. Karena ada kuasa yang besar di dalam perjamuan kudus. Nanti di bagian akhir dari khotbah ini kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Dan saya berdoa Anda akan mengalami kuasa yang besar yang ada di dalam persekutuan, di dalam tubuh dan darah Kristus. Coba baca Mazmur 23 ayat 4 sampai ayat 5. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Siapa yang sedang berjalan dalam lembah kekelaman? Dalam kesehatanmu mungkin. Dalam pernikahan, dalam keluarga saudara mungkin.
Dalam pelayanan mungkin. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ayat 5 perhatikan. Ayat 5 perhatikan, ada sesuatu yang menarik yang berkaitan sekali dengan apa yang Yesus baru saja lakukan buat murid-muridnya. Ayat 5, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Jadi di depannya lawan. Dia sedang berjalan dalam lembah kekelaman. Yang ada adalah bahaya. Tapi Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawannya. Wow, bukankah itu yang dilakukan Yesus buat murid-muridnya. Ketika mau menghadapi lembah kekelaman. Ketika harus menghadapi bayang-bayang maut. Menghadapi lawan-lawan yang begitu mengerikan. Terlebih dahulu Tuhan memberikan hidangan yang spesial buat mereka. Itulah tubuh dan darahnya sendiri. Itulah perjamuan kudus. Kerap kali kita melakukan perjamuan kudus di gereja. Tapi karena kita tidak mengerti bahwa ada kuasa yang besar di dalam tubuh dan darah Kristus. Akibatnya kita hanya makan roti, minum anggur, tapi nothing happen. Hari ini something must happen. Sesuatu harus terjadi. Mujizat harus terjadi. Kesembuhan harus terjadi. Hari ini, today is the day of miracles. The day of healings. The day of signs and wonders. Hari ini harinya mujizat, harinya kesembuhan ilahi, harinya tanda-tanda ajaib akan Dia nyatakan di tengah-tengah kita. Tuhan sudah taruh itu di dalam hati saya. Setiap ibadah kita selalu ada mujizat, selalu ada kesembuhan. Tetapi Tuhan ngomong today, hari ini skala yang mengalami akan banyak orang, banyak dari saudara di tempat ini pulang dari tempat ini nanti Anda bawa kesembuhanmu, Anda bawa mujizatmu, Anda bawa jawaban doamu. Katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Siap? Ayo kita masuk lebih dalam lagi dalam perjamuan kudus ini. Di Yohanes 6 ayat 47 kita mulai. Aku berkata kepadamu, yang ngomong Tuhan Yesus, ini salah satu teaching, pengajaran yang diberikan Tuhan Yesus. Dan ini adalah salah satu pengajaran yang paling sukar. Dan saking sukarnya pengajaran ini, banyak orang gak bisa menerimanya. Pada zaman itu orang-orang Yahudi gak bisa menerimanya. Bahkan murid-muridnya sendiri ketika gak paham ini, dengar Yesus ngajar ini, mereka pergi ninggalin Yesus. Jadi yang akan Anda pelajari hari ini pelajaran yang kayak gak masuk akal benar secara manusia. Tapi kalau Anda bisa nangkep remanya, Anda dapat pewahyuannya, mujizat yang kau alami juga mujizat yang gak masuk akal banget. Gak bisa dimengerti kok bisa itu terjadi. Tuhan akan kerjakan itu dalam hidup saudara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Ayat 48, perhatikan bagaimana Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya. Dia ngomong begini, akulah roti hidup. Coba semua katakan roti hidup. Lebih keras katakan roti hidup. Nah, Anda harus ngerti, setiap kali Tuhan mau mengerjakan sesuatu yang baru, Dia akan menyatakan dirinya di dalam pewahyuan yang baru. Kepada Musa, Tuhan gak ngomong akulah roti hidup. Waktu muncul api di semak itu dan semak itu gak terbakar, Musa ketemu sama Tuhan, Tuhan ngomongnya akulah aku. Tapi kepada murid-muridnya pada waktu itu, karena dia punya purpose, dia mau mengerjakan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yesus memperkenalkan dirinya sebagai akulah roti hidup. Jadi spesifik dia bicara tentang roti hidup. Roti yang berkhasiat membawa kehidupan. Saya bacakan dulu buat saudara. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Masih ingat apa itu mana? Roti malaikat yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel ketika mereka di padang gurun. Jadi Yesus sedang membandingkan roti malaikat dengan dirinya yang adalah roti yang hidup. Roti hidup, roti yang turun dari surga. Ya.
Terus dia ngomong begini, inilah roti yang turun dari surga, barang siapa makan daripadanya, karena ia roti hidup, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Wow, tolong dengarkan baik-baik. Bukan sembarangan sampai disebut roti hidup. Karena benar-benar roti hidup itu berkhasiat membawa kehidupan. Yesus ngomong, kalau engkau terima roti hidup ini, maka engkau akan hidup selama-lamanya. Itu hidup kekal. Tahukah saudara, ketika Anda terima persekutuan dengan tubuh Kristus, ketika kita perjamuan kudus, ada tubuh, ada darah Kristus. Ketika Anda terima persekutuan dengan tubuh Kristus, Yesus ngomong, kamu akan hidup selama-lamanya. Itulah hidup kekal di dalam kerajaan surga. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, roti hidup. Kalau Anda terima dengan iman, saya mau ngomong sama saudara, kuasanya sanggup bekerja membuat segala sesuatu yang sempat mati dalam hidupmu dihidupkan kembali. Mungkin visi itu, impian itu engkau sendiri sudah lepaskan, sudah mati, sudah kandas. Kayaknya sudah terlalu muluk-muluk buat keadaan saya sekarang. Dulu saat saya masih muda, saya kepengen cita-cita saya setinggi langit. Tapi kenyataan yang saya alami bukan terus naik, ya, tapi saya terus turun dan semakin habis. Kayaknya sudah nggak usah mimpi muluk-muluk hari ini. Kalau Anda dapat rema, kuasa di dalam roti hidup ini, saya mau ngomong sama saudara, visimu, impianmu yang sudah kandas, yang sudah mati, Tuhan akan hidupkan kembali. Dan dengan kuasanya yang ajaib, dia akan buat itu jadi realita, jadi kenyataan. Bahkan lebih dari yang engkau pikirkan dan bayangkan, dia sanggup kerjakan di dalam hidup saudara. Jadi Anda harus tahu perjamuan kudus itu gak sembarangan. Perjamuan kudus bisa menghidupkan. Bahkan sukacita kita yang sempat mati bisa dihidupin lagi. Ada orang tuh dalam hidupnya sukacitanya mati loh. Karena kebanyakan masalah lagi hidupnya getir, hidupnya jadi hampa, berat, akhirnya susah, hilang sukacitanya. Mungkin yang hilang sukacitanya adalah pernikahan saudara atau keluarga saudara. Sudah gak ada lagi keharmonisan di dalam keluarga. Tapi Anda harus tahu, roti hidup bisa kembali menghidupkan sukacita yang mati, dihidupkan kembali. Duka citamu bisa dirubah jadi sukacita. Air matamu bisa dirubah menjadi tari-tarian. Itu kuasa yang terkandung di dalam roti hidup itu. Bahkan organ tubuh kita yang sekarat, organ tubuh kita yang tidak berfungsi, mati. Tahukah saudara, roti hidup itu bisa menghidupkan Anda kembali. Menyembuhkan semua sakit penyakit saudara. Diberikan kesembuhan, kesehatan, dan kehidupan. Makanya disebut roti hidup. Lanjutkan pembacaan kita tadi. Ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Gak masuk akal banget ini kok ngomong ngasih daging untuk dimakan. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Ini yang tidak bisa dimengerti oleh orang Yahudi pada zaman itu. Ini yang tadi saya ngomong membuat banyak murid-muridnya mundur dari dia. Karena nggak ngerti. Tapi saya mau tanya sama saudara, Anda pernah ngeliat nggak? Anda pernah baca di Alkitab nggak? Bahwa Petrus, Yakobus, Yohanes makan dagingnya Yesus, minum darahnya Yesus? No. Yang Yesus lakukan tadi, dia angkat roti.
Dan dia berkata, inilah tubuhku. Dia angkat anggur. Yesus berkata, inilah darahku. Artinya makan daging dan minum darahnya adalah masuk di dalam persekutuan, di dalam tubuh dan darah Kristus. Oke. Dan ketika kita ngelakuin itu, masuk dalam persekutuan dalam tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus. Mari kita lihat apa yang terjadi. Ayat berikutnya. Ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Wow, ini namanya manunggal dengan Yesus. Jadi perjamuan kudus itu bukan cuma makan roti, minum anggur. Tetapi perjamuan kudus itu bicara kita manunggal dengan Yesus. Dan kalau saudara cuma dengar kata manunggal dengan Yesus kayaknya ya gitu. Tapi Anda harus tahu manunggal dengan Yesus itu powerful sekali. Jangankan manunggal dengan Yesus, cuma nyentuh Yesus. Satu, sentuhannya Yesus punya kuasa untuk mengubahkan hidup kita secara radikal. Masih ingatkah saudara kisah perempuan pendarahan 12 tahun? Perempuan pendarahan 12 tahun itu, dia kepingin sembuh dan ngomong dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Itu bukan tubuh Yesus yang dia pegang. Tapi jubah, kain yang melekat di tubuh itu. Yang cuma kena radiasinya, pancarannya saja. Jubah Yesus. Perempuan ini ngomong, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Dan ketika dia pegang jubah Yesus itu, Alkitab mencatat tiba-tiba ada kuasa yang mengalir keluar dari tubuh Yesus. Masuk dalam tubuh perempuan itu. Seketika itu juga masalahnya yang sudah menahun. Pendarahannya yang sudah 12 tahun. Saat itu juga sembuh. Hari ini saya mau ngomong sama saudara. Satu sentuhan Yesus. Masalahmu yang bertahun-tahun. Sakit penyakitmu yang bertahun-tahun selesai. Kesembuhan terjadi, kemenangan terjadi, terobosan terjadi dalam hidup saudara. Satu sentuhan Yesus. Cuma satu sentuhan Yesus. Itu game changer. Itu mengubah segalanya dalam hidup kita. Jadi ketika nanti sesaat lagi kita akan perjamuan kudus. Gak main-main saudaraku, ini bukan cuma makan roti. Yesus ketika ngangkat roti dia ngomong inilah tubuhku, tubuh itu yang dilingkupi dengan pakaian itu, jubah itu, yang disentuh sama perempuan pendarahan itu, dan hanya menyentuh jubahnya saja sembuh. Sekarang tubuh itu Anda siap masuk di dalam persekutuan dengan tubuh Kristus. Bayangkan betapa besarnya kuasa yang tersedia. Kalau saudara sadar Anda akan mengalami kuasa yang besar di dalam tubuh Kristus. Tapi kuncinya untuk mengalami kuasa yang besar itu, kuasa itu hanya bisa kita akses dapatnya dengan iman. Perempuan pendarahan itu bukan cuma nyentuh Yesus. Tapi dia ngomong dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Itu faith. Iman itu yang menarik kuasa Allah keluar dari tubuh Yesus, masuk dan menyembuhkan dia. Kenapa saya ngomong begitu? Karena di saat yang sama banyak orang berdesak-desaan di sekitar Yesus juga menyentuh jubah yang sama. Bahkan gak menyentuh jubah yang sama aja, menyentuh tubuh tangannya mungkin kepegang mereka, kena mereka. Tapi nothing happen. Mereka tidak sembuh. Coba Anda renungkan. Yesusnya sama. Kuasanya sama. Yang sakit sama. Sakitnya orang banyak. Tapi yang dengan iman menyentuh, dia sembuh. Yang lainnya tanpa iman menyentuh, nothing happen. Tolong dengarkan baik-baik. Perjamuan kudusnya sama. Jemaatnya sama. Pendetanya sama. Tapi tanpa iman, nothing will happen. Dengan iman, something must
happen. Sesuatu pasti harus terjadi. Amin. Dan buat orang banyak yang pada waktu itu nggak ngerti. Mereka sudah bersentuhan dengan Yesus tapi mereka nggak ngalami sesuatu. Ketika mereka dengar kesaksian dari perempuan pendaraan itu, bahwa hanya dengan pegang jubah Yesus mereka bisa sembuh. Sejak saat itu terbuka pikirannya. Tiba-tiba kayak jadi revelation. Jadi pewahyuan mereka dapat. Mereka mulai ngomong, oh ternyata asal nyentuh jubah Yesus aku juga bisa sembuh. Sekarang muncul revelation. Remanya mereka dapat itu. Nangkep sekarang. Begitu mereka menangkap, satu pasal berikutnya dalam Alkitab setelah kisah perempuan pendaraan 12 tahun itu. Alkitab mencatat begini, semua orang yang menyentuh jubah Yesus, semuanya sembuh. Tadinya tidak sembuh, tapi sekarang karena ada iman, karena ada revelation, karena ada rema, sekarang semuanya sembuh. Saudara perlu siap-siap karena ini ibadah akan menjadi ibadah kesembuhan ilahi. Ini ibadah akan menjadi ibadah mujizat di mana kuasa Tuhan didemonstrasikan. Dan karena itu saudara perlu imannya dikobarkan. Dibangkitkan. Apa yang sedang saya sampaikan sama saudara ini adalah mengobarkan iman saudara. Karena iman timbulnya, berkobarnya dari pendengaran akan firman. Jadi Anda mendengar firman, imannya naik. Itu iman itu supaya bisa timbul, bisa hidup. Itu ibaratnya kayak arang, ada apinya harus diapain? Kipasin. Kalau nggak dikipasin, diemin aja, maka apinya redup. Lama-lama mati. Kalau mati sudah nggak ada panasnya. Tapi kalau api itu Anda kipasin, maka apinya tambah besar, dan Anda akan bisa merasakan panasnya api itu. Ini perjamuan kudus hari ini, bukan jadi perjamuan kudus biasa. Hari ini kuasa api Roh Kudus yang ada di dalam perjamuan kudus ini akan bekerja menjamah saudara, menyembuhkan saudara, mengerjakan mujizat di dalam hidup saudara. Amin. Kuncinya by faith. Iman. Karena iman itu yang membedakan. Kuncinya adalah revelation. Ngerti dulu, oh ternyata perjamuan kudusnya sama. Orang yang sakitnya sama, pendetanya sama. Tapi tanpa iman, mau tubuh Kristus, mau darah Kristus. Walaupun Yesus ada di situ diurapi. Walaupun mereka bersenggolan sama Yesus, nothing happen. Tapi dengan iman, something must happen. Butuh revelation. Butuh pewahyuan, butuh rema. Dan hari ini saya berdoa Roh Kudus mewahyukan rema ini dalam hidup saudara. Sehingga Anda bisa nangkep, bisa dapat itu. Dapat itu akan membedakan game changer dalam hidup kita. Tahukah saudara, bahkan tentang perjamuan kudus ini Tuhan sudah berikan revelation-nya sejak perjanjian lama sebenarnya. Tepat sebelum Tuhan bawa bangsa Israel merdeka dari perbudakan Mesir. Menuju ke tanah perjanjian. Terlebih dahulu di tulah yang terakhir. Anda ingat gak pesannya kepada bangsa Israel apa? Kepada umatnya apa? Sembelih anak domba. Terus darahnya disuruh ngolesin di pintu rumahnya. Dagingnya diolah. Dijadikan apa? Perjamuan Paskah. Bukankah itu adalah tubuh dan darah anak domba? Saya mau ngomong sama saudara. Ketika mereka melakukan perjamuan kudus. Final tulah terakhir dilepaskan. Saat itu barulah belenggu perbudakan Mesir bisa dihancurkan. Di 9 tulah sebelumnya itu kuasa Allah sudah dilepaskan loh. Tapi Firaun masih gagah banget. Ya sudah kelengar-kelengar juga. Tulah pertama, tulah kedua capek juga. Tulah ketiga, tulah ke-9 pun tapi dia masih tetap berdiri.
Begitu perjamuan kudus, tulah terakhir, kuasa Allah dilepaskan, langsung roboh nih. Mulai hari ini, Firaun yang menghambat berkat Tuhan dalam hidup saudara. Kuasa-kuasa kegelapan, orang-orang kuat yang berusaha menyabotase kemajuan saudara, mulai hari ini dihancurkan, ditekuk dan dikalahkan, dan Tuhan mengerjakan kemenangan di dalam hidup saudara. Amin. Oleh kuasa di dalam tubuh dan darah Kristus. Ini kuasanya besar sekali. Anda jangan menganggap sepele apa yang kelihatan kecil. Kecil belum tentu tidak berkuasa. Mungkin sebagian orang berpikir, cuma makan aja. Sejauh apa sih makan roti minum anggur? Ingat loh, Adam dan Hawa gara-gara salah makan kehilangan Taman Eden. Mereka makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, yang dilarang oleh Tuhan. Kehilangan kelimpahan. Tadinya kebal terhadap sakit penyakit. Sejak saat itu sakit penyakit mulai masuk di dalam tubuh manusia. Gara-gara salah makan. Itu Adam yang pertama. Adam yang kedua, Yesus Kristus datang ke dunia. Kali ini ngasih tubuhnya, ngasih darahnya. Supaya kita yang harusnya mati dosa, karena dosa, sekarang kita bisa dihidupkan kembali. Itu kuasa dalam perjamuan kudus. Mari kita baca Hakim-Hakim 7 ayat yang ke-13. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, aku bermimpi tanpa apa? Sekeping roti jelai. Sekeping roti jelai itu seolah-olah kayak tidak seberapa. Apalah artinya sekeping roti jelai. Oke, cuma roti jelai sekeping lagi. Tapi Anda harus tahu, roti yang kayaknya nggak ada apa-apanya, kalau sudah diberkati, sudah diurapi, powernya besar. Coba Anda lihat ke depan sini. Ini roti dan anggur, belum kita apa-apain, ini tetap cuma roti. Hanya anggur, nggak ada khasiatnya. Tapi begitu kita angkat di hadapan Tuhan, seperti yang Yesus lakukan dengan iman, kita katakan inilah tubuh Kristus. Begitu roti ini diberkati, diurapi, di situ Anda akan melihat bagaimana kuasanya mulai bekerja. Mari kita lihat, sekeping roti jelai ini begitu diurapi dengan kuasa Allah, apa yang dia bisa lakukan? Sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnya kemah ini, sehingga roboh dan dibongkar bangkirkannya. Demikianlah kemah ini habis runtuh. Itulah perkemahan orang Midian. Musuh-musuh bangsa Israel yang jumlahnya besar dan banyak sekali. Yang begitu menakutkan dan yang selama bertahun-tahun menindas bangsa Israel sampai begitu menderita. Tapi karena ada sekeping roti jelai. Wow, ini roti yang gak sembarangan. Roti yang sudah diurapi. Itu bisa membongkar bangkirkan perkemahan musuh. Dicatat di sana. Merobohkan sampai runtuh. Perkemahan lawan-lawan mereka. Dalam hidup kita jangan naif ya. Kita jangan ngomong bahwa semua orang baik dan kalau kita maju semuanya happy. Kenyataannya Anda maju gak semua orang happy. Anda gak perlu jahatin orang. Ya, orang tetap akan menjahatin. Sudah akan ada orang-orang yang seperti itu. Akan ada, selalu saja ada kuasa-kuasa kegelapan yang akan melepaskan serangan-serangan panah berapinya untuk menghancurkan hidup saudara. Anda nggak usah cari gara-gara, mereka yang cari gara-gara sama saudara. Itu lawan, itu musuh yang berusaha untuk menghancurkan hidup kita. Menghancurkan pernikahan kita, menghancurkan keluarga kita. Tapi hari ini sementara kita akan masuk dalam perjamuan kudus.
Anda masuk dalam persekutuan dengan tubuh Kristus. Saya percaya ketika kuasa di dalam tubuh Kristus dilepaskan, Anda akan melihat perkemahan musuh saudara akan dibongkar, bangkirkan, akan dilanggar, dibuat roboh sampai runtuh. Saya berdoa serangan-serangan yang ditujukan kepada saudara di dalam nama Yesus berbalik. Santet-santet yang dilepaskan untuk menghancurkan saudara, saatnya aku deklarasikan berbalik di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, berbalik itu. Berbalik itu dalam nama Yesus. Di ibadah ini saya ngerasain ada di tempat ini orang yang saudara sedang suffer banget, menderita banget, tapi Anda gak sadar Anda sedang disantet. Tapi karena Anda hadir di ibadah ini dan nanti Anda ambil bagian di dalam perjamuan kudus, maka kuasa di dalam tubuh Kristus akan dilepaskan dan setiap santet itu gugur. Setiap santet itu rontok, bahkan berbalik kepada pengirimnya. Anda akan melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Sebesar itu yang dia bisa lakukan. Lanjutkan lagi. Markus 7 ayat 26 sampai 28. Ini kisah lain lagi ya. Perempuan itu seorang Yunani berbangsa Siro-Fenisia. Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Supaya anaknya sembuh. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu. Sebab tidak patut mengambil apa? Roti. Siapa yang tadi memperkenalkan dirinya sebagai roti hidup? Yesus. Sekarang Yesus ngomong tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wow. Seandainya ada Pastor Jesus hidup hari ini dan Anda datang sama Yesus minta disembuhkan, tapi Yesus ngomong seperti itu. Kira-kira respon saudara apa? Gak butuh. Berapa banyak orang karena egonya kena, pride-nya kena. Gak butuh. Selesai. Kadang-kadang saudara datang sama Yesus. Yesus tuh nguji apakah kita mau merendahkan hati. Karena firman Tuhan ngomong orang yang merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, ia akan ditinggikan pada waktunya. Anda yang merendahkan hati, promosi datang dalam hidup saudara. Pembelaan Tuhan datang dalam hidup saudara. Anda yang akan diangkat dan dipermuliakan oleh Tuhan. Perempuan ini ada ini juga. Mari lihat responnya. Ayat 28. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Benar Tuhan, gak salah. Benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Saya kalau makan sama istri sama anak-anak saya, gak mungkin anjing makan bersama kita yang di meja, hidangan di meja, gak mungkin. Tapi karena anak-anak saya sayang sama anjingnya, kadang-kadang sengaja dijatuhin supaya anjingnya ikut makan. Jadi anak-anak makan hidangan utamanya di meja, tapi anjing dapat remah-remahnya. Tapi dengarkan baik-baik gini. Perempuan ini cuma dapat remah-remahnya. Tapi remah-remah dari roti hidup itu cukup untuk membebaskan anaknya. Anaknya sembuh. Hari ini seandainya engkau hanya dapat remah-remahnya saja. Kuasa di dalam tubuh Kristus. Roti yang turun dari surga. Roti hidup itu cukup untuk membereskan masalah saudara. Amin. Ini kuasa yang ada di dalam tubuh Kristus. Powernya besar sekali. Tadi tubuh Kristus. Tapi yang diangkat Tuhan Yesus bukan hanya tubuhnya. Dia mengangkat anggur. Dan dia berkata, inilah darahku. Darah Kristus juga berkuasa. Kuasanya sangat besar. Kita baca terlebih dahulu. Yesaya 53 ayat 3 sampai 5. Ini adalah nubuatan dalam perjanjian lama. Menubuatkan tentang penderitaan yang akan dialami oleh Tuhan Yesus.
Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Tadi lagu terakhir sebelum khotbah ini, Anda bisa melihat video penyaliban Yesus Kristus. Dia dihajar babak belur. Darahnya mengalir semua. Dan semuanya itu, darahnya, bilurnya, semuanya itu mengalir. Ternyata ditulis di sini, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Ketika kita masuk ngikuti perjamuan kudus, dan kita ngomong inilah darah Kristus, Anda harus ngerti darah ini dikucurkan untuk menanggung sakit penyakit yang ada dalam tubuh saudara. Sudah itu. Sudah dibayar itu. Bukan cuma sakit penyakit ditulis. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Ini bukan cuma sakit penyakit. Tapi ini bicara tekanan batin. Ini bicara stres, frustrasi, kekecewaan hidup. Kepahitan, kekhawatiran, ketakutan, stres, depresi. Ternyata kesengsaraan kita juga dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan kalimat terakhir ayo kita baca bersama-sama dengan iman semuanya. 1, 2, 3. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Terima itu sekarang dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilurnya Anda sembuh. Saya sembuh. Itu kuasa dalam darah Kristus. Jadi kalau Anda ikut perjamuan kudus cuma minum anggur, Anda melewatkan kuasa yang luar biasa itu. Karena oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Hari ini ada yang datang di tempat ini. Ada benjolan di dalam tubuh saudara, tumor, benjolan, daging tumbuh tidak normal. Tapi oleh kuasa darah Kristus lenyap. Amin. Masalah asam lambung, masalah diabetes, masalah migrain. Hari ini oleh bilur-bilurnya Anda sembuh. Sembuh. Ini kita sedang mengerjakan. Saya sedang menggabungkan iman sama saudara, mengerjakan kuasa Allah, kuasa di dalam darah Kristus. Saat ini juga mengerjakan kesembuhan dan mujizat di dalam hidup saudara. Darah Kristus juga berkuasa untuk menyingkirkan semua penghalang doa kita. Anda harus ngerti gini, Tuhan kita, dia Bapa yang baik. Yang suka dengar doa dan mengabulkan doa anak-anaknya. Tapi kadang-kadang kitanya yang banyak penghalang-penghalangnya sehingga gak bisa menerima jawaban doa. Apa itu penghalangnya? Dosa. Itu yang seringkali memisahkan kita dari Tuhan. Tapi ketika saudara datang sama Tuhan dengan darah Kristus. Darah itu akan membersihkan hidup saudara. Melenyapkan, menyingkirkan semua dosa-dosa Anda yang merah seperti kirmisi dibuat putih seperti salju. Dan ketika dosanya disingkirkan, penghalangnya disingkirkan, sekarang Anda ready dan terimalah jawaban doamu. Amin. Haleluya. Jadi setiap kali Anda ikut perjamuan kudus, pakai kuasa darah Kristus, semua bentuk penghalang doa, penghalang jawaban doa dalam hidup saudara, itu disingkirkan. Dan yang terakhir, sebelum kita masuk perjamuan kudus, pemain musik boleh maju ke depan. Alkitab ngomong begini, iblis dikalahkan oleh darah anak domba Allah dan oleh kesaksian kita. Mau menang dalam peperangan? Hidup ini adalah peperangan.
Anda nggak mau berperang, maunya damai, sama iblis pun juga mau damai, iblis tetap datang merangin saudara. Karena itu sifatnya dia. Sifatnya itu bukan kalau kita damai, dia damai. Dia bukan tetangga saudara yang baik. Saudara maunya damai sama dia karena takut. Oh, dia ketawa, ini paling gampang, dihabisin lebih dulu ini. Ini mangsa yang paling ampuh ini. Saya mau ngomong sama saudara, Anda suka nggak suka? Iblis itu pencuri yang datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Untuk kita bisa mengalahkan dia, Alkitab ngomong, oleh darah anak domba Allah. Dan oleh kesaksian kita. Jadi kalau saudara tahu bagaimana menggunakan kuasa darah Kristus, melepaskan kuasa di dalam darah Kristus itu, mulai hari di dalam setiap peperangan, dia akan memberikan engkau kekuatan untuk bertahan. Gak roboh, gak kalah. Butuh loh kekuatan untuk bertahan. Anda boleh serangannya hebat, tapi Anda gak punya kekuatan bertahan. Suatu kali Anda kena gebuk, Anda langsung KO. Saya berdoa, kuasa darah Kristus saat ini memberikan kekuatan untuk bertahan. Apapun serangan iblis dalam hidup saudara, Anda kokoh, Anda kuat, Anda mantap. Tapi yang kedua, juga kekuatan untuk menang. Bukan cuma bertahan, tapi menang. Kenapa? Karena kita semua lebih dari pemenang. Dengan kuasa darah anak domba, kita tekuk iblis, kita kalahkan iblis, kita jadi pemenang, kita jadi lebih dari pemenang. Siapa siap terima kuasa Tuhan? Semuanya siap? Mari bangkit berdiri, nyanyikan lagu ini. Ku nyanyi haleluya, ku sorak haleluya, mujizat besar pasti terjadi dalam hidupku. Ku nyanyi haleluya, ku sorak haleluya, mujizat besar selalu terjadi. Amin, amin. Mari sekarang semuanya, mari kita angkat dua tangan kita dengan iman, nyanyikan lagu profetik ini. Nyanyi haleluya, ku sorak haleluya. Katakan mujizat besar pasti terjadi, pasti terjadi dalam hidupku. Ku nyanyi haleluya, ku sorak haleluya, mujizat besar selalu terjadi atas gerejaku. Sebelum kita masuk perjamuan kudus, sebelum kita masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, saya mau pastikan terlebih dahulu Anda ready. Dan Anda dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Mereka yang bisa menerima perjamuan kudus ini adalah mereka yang percaya kepada Yesus. Itu sebabnya saya ingin memberikan kesempatan buat saudara yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayo buka hatimu, undang dia jadi Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Engkau akan terima pengampunan dosa dan engkau akan menerima hidup yang kekal. Atau mungkin saudara sudah pernah, hanya saudara kayak dalam kehidupan iman itu ups and down, maju mundur. Sehingga saudara not sure, gak yakin saya masuk surga gak ya? Saya selamat gak ya? Hidup saya, hubungan saya sama Tuhan gimana ya? Karena itu hari ini saya undang saudara, kita angkat dua tangan kita.
ikuti doa ini. Katakan, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku. Selamatkan aku. Mulai sekarang, hidupku ini milik Tuhan Yesus. Aku siap mengiring Yesus. Melayani Yesus seumur hidupku. Terima kasih Tuhan.